Pada 27 April 2013, Raffi Ahmad baru saja selesai menjalani proses rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. 3 bulan sebelumnya, sang selebriti yang sedang berada di puncak karir itu ditetapkan sebagai tersangka oleh BNN karena kedapatan mengonsumsi barang terlarang. Masa lalu Raffi yang kelam tak membuat karirnya luntur begitu saja. Dirinya kemudian menjelma bukan hanya sebagai selebriti kenamaan, tapi juga pebisnis yang punya relasi dekat dengan konglomerat dan kerap bersinggungan dengan para elit politik. Kini, Sultan Andara ini berada di pusaran pemerintahan Prabowo, sembari terus dibayang-bayangi oleh isu dan tudingan kotor. Raffi Ahmad mengawali karir di dunia hiburan pada tahun 2001 sebagai seorang aktor remaja. Namanya makin melambung kala dirinya menjadi pembawa acara di berbagai program televisi. Tahun demi tahun, popularitasnya makin tinggi, hingga kejadian di 2013 membuatnya rehat sejenak dari hiruk-pikuk dan gegap gempita. Petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Minggu pagi menangkap selebritis muda berinisial RA karena diduga mengkonsumsi narkoba. RA ditangkap di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setahun pasca kasus yang mengguncang itu, Raffi Ahmad memulai kehidupan baru dengan menikahi Nagita Slavina. Prosesi pernikahan keduanya disiarkan 3 stasiun televisi dengan estimasi biaya mencapai miliaran rupiah. Nantinya, pasangan ini bukan hanya membesarkan anak, tapi juga membangun kerajaan bisnis yang bernaung di bawah bendera Rans Entertainment. Cikal bakal Rans bermula dari kanal YouTube yang dibuat pada 2015. Seiring berjalannya waktu, Raffi mulai menguasai pasar digital dengan jutaan pengikut di media sosial. Luasnya jangkauan Raffi ini nantinya digunakan oleh pemerintah yang berkuasa untuk mendengungkan citra positif dan menyebarluaskan kebijakan dan proyek negara. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Raffi Ahmad setidaknya telah mendirikan 35 perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat tinggi pemerintahan, konglomerat hingga putra mantan presiden. Karirnya di industri hiburan hingga gurita bisnis di berbagai lini menjadikan Raffi Ahmad sebagai salah satu selebriti terkaya di Indonesia. Meski laporan kekayaan Raffi belum dirilis, namun kekayaannya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Selain berkutat di industri hiburan, Raffi nyatanya telah menjalin hubungan dengan partai politik sejak 2010. Raffi pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi Publik di organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra bernama Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Kedekatannya dengan Partai Gerindra ini membuatnya mendukung Prabowo Hatta di Pilpres 2014 dan Anies Baswedan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilpres 2019, Raffi sedikit bermanuver karena lebih dekat dengan Jokowi. Kedekatan Raffi dengan Jokowi sudah terlihat setahun sebelumnya, tepatnya usai acara pembukaan Asian Para Games 2018. Pertemuan pertama dengan Jokowi itu ia abadikan dalam sebuah foto dan video yang kemudian diunggah di media sosial. Saat Jokowi resmi menjabat sebagai presiden, Raffi Ahmad terlibat aktif dalam sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah seperti penanganan pandemi, peresmian kereta cepat, dan pembangunan IKN, hingga ia kerap dituding sebagai buzzer rezim. Kedekatan Raffi dengan Jokowi kemudian berlanjut ke anak-anaknya lewat jejaring bisnis. Kedekatan Raffi dengan Gerindra kembali tersorot saat dirinya masuk dalam daftar influencer yang mendukung pencalonan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Raffi ikut berkampanye dan beberapa kali terlihat hadir saat debat Capres. Tak sampai di situ, Raffi juga ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten. Raffi juga mendukung pasangan calon yang disokong Gerindra di Pilgub dan Pilbub 2024. Dukungan besar yang dikerahkan Raffi berbuah manis dengan sebuah jabatan. Ia dilantik Prabowo sebagai utusan khusus Presiden, pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif di Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2024-2029. Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad baru-baru ini menerima gelar Dr. Honoris Causa atau dokter kehormatan dari sebuah perguruan tinggi di Thailand. Namun pemberian gelar tersebut memancing sorotan warganet karena dianggap ada sejumlah kejanggalan. Tak lama sebelum itu, Raffi sempat disorot publik karena mendapatkan gelar kehormatan dari kampus bodong yang mengklaim telah diakui oleh kerajaan Prusia. Klaim ini semakin mencurigakan karena kerajaan Prusia telah bubar setelah Perang Dunia Kedua. Tak hanya Gerindra, Raffi juga dekat dengan PAN. Pada 2012, PAN bahkan telah menyiapkan Raffi untuk maju di Pileg, tapi batal karena kasus yang menimpanya. PAN juga menjadi kendaraan politik bagi keluarga Raffi. Adiknya, Nisha Ahmad, terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029. Sementara iparnya, JJ Richa, sukses menjadi Bupati Bandung Barat terpilih. Menurut penelusuran Proyek Multatuli yang dirilis pada 2024, nama-nama elit politik dan konglomerat kelas atas terafiliasi dengan jaringan bisnis Raffi Ahmad. Perusahaan rintisan dua putra Jokowi, Gibran dan Kaesang, serta Edwin Prasetya dan Antoni Pradipta bernama GK Hebat,
berkolaborasi dengan perusahaan Raffi bernama Rans Nusantara Hebat. Selain itu, Kaisang juga menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment sejak 2021. Doni Oskaria, paman Nagita Slavina yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, memiliki saham di PT Rans Entertainment dan PT RFA Maju Internasional. Gania Kartasasmita dan Loemongga Haumasan, anak dan istri dari Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mendirikan PT Asiana Rans Indonesia bersama Raffi Ahmad yang bergerak di sektor properti. Karisma Bibitani, anak dari Safrudin Kambo, mantan Wakapolri dan Menteri Pemberdayaan Negara, mendirikan PT RFA Karisma Internasional bersama Raffi Ahmad. Perusahaan ini mendirikan restoran di kota Paris yang menyajikan ragam kuliner khas Indonesia. Jeremy Emmanuel, menantu Rafael Alun, mantan pegawai pajak yang terlibat pencucian uang, memiliki saham di PT Rans Olahraga Digital. Legend Purnawirawan Joni Suprianto, mantan Kepala BAIS TNI sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Ganjar Mahfud, memiliki saham di PT Rans Bersahaja Network. Raffi bersama Tommy Hermawanlo dan Rudi Salim mendirikan usaha patungan bernama PT Prestisius Rans Moon, bisnis klub malam dan arena permainan di Jakarta Utara dan Medan. Nama Tommy ada dalam jajaran direksi Lionheart Group yang menjalankan bisnis perhotelan dan perjudian di Kamboja dengan nama Kompong Dewa Casino and Resort. Tommy merupakan anak dari Jerry Hermawanlo, konglomerat pemilik JHL Group yang bergerak di sektor properti, pertambangan, hiburan, otomotif hingga media. Keduanya sempat dituding sebagai orang yang mengendalikan judi online di Indonesia. Menpora Aryo Bimo Aryo Tejo memiliki saham di PT Rans Nikmat Sejahtera dan PT Rans Prestisius Cakrawala. Raffi lewat PT Agung Rans Bersahaja Indonesia sempat akan membangun beach club dan resort di Pantai Krakal di Gunung Kidul. Proyek seluas 10 hektar itu rencananya akan dibangun di atas wilayah kawasan Benak Alam Kars Gunung Sewu bagian timur. Hal ini lantas mendapatkan kritik dari aktivis lingkungan karena pembangunan beach club di wilayah tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, serta memperbesar potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan krisis air. Rencana pembangunan proyek Beach Club di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menuai protes. Sebagai salah satu investor, artis Raffi Ahmad telah menyatakan mundur dari proyek yang dinilai sejumlah pihak berpotensi merusak lingkungan. Beragam penolakan dari masyarakat inilah yang membuat Raffi akhirnya menarik diri dari proyek tersebut. Pada Februari 2024, tudingan keras dihembuskan oleh National Corruption Watch yang menyebut Raffi diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut NCW, uang-uang yang masuk ke kantong Raffi merupakan milik tersangka hingga terdakwa kasus korupsi. Oleh karena itu, pihak NCW meminta aparat yang berwenang untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad. Di lain pihak, Raffi dengan tegas membantah hal tersebut. Ia menyebut kekayaannya adalah hasil usaha dan kerja keras selama bertahun-tahun. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Menteri BUMN Erick Thohir di suatu kesempatan bahkan membela Raffi dan meminta publik untuk mendukung, alih-alih menuding yang aneh-aneh. Saya sama Raffi yang lagi digosipin cuci uang. Masa jadi cuci uang, Fer? Gini loh, kalau ada generasi muda yang sedang membangun usahanya, itu harusnya itu didukung, bukan digosipin yang aneh-aneh. Akhir 2024, Raffi kembali dituding sebagai maklar jabatan. Hal ini bermula saat Sule dalam sebuah siniar mengaku pernah ditawari Raffi untuk maju sebagai calon wakil wali kota Bekasi. Kemarin rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi. Rapi telepon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Belum. Dugaan Raffi Ahmad sebagai maklar jabatan semakin kuat setelah ada pengakuan dari jurnalis Tempo. Lagi-lagi, Raffi membantah hal tersebut.